Halo teman-teman, selamat datang di channel Hobi Baca. Hari ini aku akan meringkas buku The Five Love Language karya Gary Chapman. Apa yang terjadi pada cinta setelah menikah? Ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh seorang pria yang sudah menikah 3 kali kepada penulis. Saat itu penulis sedang berada di dalam pesawat yang membawanya dari Buffalo menuju Dallas. Menurut pria yang bertanya itu, setiap kali ia berpacaran dan memutuskan untuk menikah, cinta selalu membuatnya bahagia. Tetapi, entah kenapa setelah pernikahan, cinta perlahan-lahan menjadi menjemukan. Ini adalah pertanyaan yang sering diajukan oleh beribu-ribu pasangan. Mengapa setelah menikah, cinta dengan pasangan mulai terasa menjemukan? Setiap orang memiliki keinginan untuk mendapatkan cinta yang romantis dalam sebuah pernikahan. Kalau kita melihat media yang kita tonton, buku yang kita baca, atau pembicaraan dengan teman, pasti kita membayangkan bahwa pernikahan itu adalah cinta yang terus abadi. Tapi, mari kita melipir ke area linguistik. Ada kelompok-kelompok bahasa besar seperti Jepang, Inggris, Jerman, dan lainnya. Kita juga lebih fasih menggunakan bahasa ibu kita, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Tapi saat kita berusaha mempelajari bahasa lain, seperti bahasa Inggris misalnya, pasti akan butuh banyak belajar dan juga praktek. Itu karena kita paling mengenal dan fasih menggunakan bahasa ibu kita dibandingkan bahasa-bahasa lainnya. Namun, ketika kita sudah mengenal dan mempelajari bahasa sekunder, maka kita akan lebih nyaman mengobrol dalam bahasa tersebut. Begitu juga dengan cinta. Bahasa cinta istri mungkin berbeda dengan bahasa cinta suami. Tidak peduli betapa kerasnya sang istri mencoba, misalnya mengutarakan cintanya dengan bahasa kasih acts of service, tapi tetap saja suami sebenarnya biasa saja. Perlahan-lahan ketika masing-masing cinta tidak terpenuhi, maka akan terjadi kejenuhan. Perlu kita ketahui bahwa kita tidak bisa menyamakan bahasa cinta kita dengan pasangan. Kita harus menyampaikan bahasa cinta yang utama bagi pasangan. Soalnya, pernikahan dirancang untuk memenuhi kebutuhan untuk keintiman dan cinta. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ini membuat kita sadar bahwa kita harus mau mempelajari bahasa-bahasa dasar cinta pasangan. Kalau enggak, maka tangki cinta pasangan atau diri sendiri akan kosong. Kalau tangki cinta kita kosong, maka sama seperti bahan bakar kendaraan. Jika kosong, kita tidak bisa menjalankan kendaraan tersebut. Di dalam buku ini ada 5 bahasa cinta yang dapat dilakukan dan juga dapat dimengerti oleh orang lain. Yang pertama adalah word of affirmation atau kata-kata pendukung. Nah, bahasa cinta ini memiliki arti bahwa kata-kata positif, pujian, apresiasi menjadi komunikator cinta yang sangat sesuai. Artinya, kamu meyakini bahwa kalau pasangan kamu memuji atau mengapresiasi atas hasil kerja keras kamu, berarti ia mencintai kamu. Biasanya, cara kita berbicara sangatlah penting. Jika kita selalu menyindirnya atau menghakimi, maka ia akan merasa dikucilkan atau tidak didukung. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Bahasa cinta selanjutnya adalah quality time. Aspek utama dari bahasa ini adalah kebersamaan. Misalnya, ada orang yang sedang duduk di ruangan yang bersama, bisa dikatakan mereka memang sedang berdekatan. Tetapi, apakah mereka sedang bersama? Belum tentu. Kebersamaan berarti perhatian yang dipusatkan. Artinya, bahasa cinta ini adalah dialog yang simpatik di mana dua orang berbagi pengalaman dan pikiran tanpa distraksi handphone, atau bisa juga sih quality time ini bentuknya seperti jalan-jalan berdua ke suatu tempat. Kalau kata-kata pendukung dipusatkan pada apa yang sedang kita katakan, sedangkan percakapan quality time ini dipusatkan pada apa yang sedang didengar. Ketiga, receiving gifts atau menerima hadiah. Bahasa cinta ini artinya bahwa bagi orang-orang tertentu simbol cinta yang terlihat nyata merupakan sesuatu yang sangat penting. Kita tidak harus membeli barang-barang yang mahal karena yang dilihat adalah ketulusan dan makna hadiah yang kamu berikan. Kehadiran fisik di saat-saat kritis merupakan hadiah yang paling berharga yang kamu berikan kepada pasangan. Keempat, act of service atau pelayanan.
dalam bahasa cinta ini adalah bagaimana pasanganmu memperlakukan dirimu menjadi hal yang sangat penting. Misalnya, dia membantumu merapikan rumah atau merapikan tempat tidur atau lainnya. Tapi kalau ternyata kamu tidak pernah membantu, maka pasangan kamu akan marah-marah dan merasa tidak dicintai. Kelima, physical touch atau sentuhan fisik. Sentuhan fisik bisa membuat hubungan menjadi harmonis. Ini sebagai bentuk afeksi. Artinya, menyentuh tubuhku berarti menyentuh diriku. Menjauh dari tubuhku berarti menjauhkan dirimu dari diriku secara emosional. Misalnya, kamu senang jika digenggam tangannya, atau dipeluk membuat hati kamu lebih tenang. Bagi seseorang yang memiliki bahasa cinta sentuhan fisik, tidak ada yang lebih penting daripada memeluknya ketika ia menangis. Setiap orang memiliki bahasa cinta yang berbeda. Kita bisa mengetahuinya terlebih dahulu bahasa cinta kita untuk diri kita sendiri. Misalnya mengikuti tes online yang secara gratis untuk mengetahui bahasa cinta diri kita sendiri. Jika kita tidak tahu bahasa cinta diri sendiri dan pasangan kita, maka kita tidak merasa dicintai. Kita pun akan melihat perbedaan-perbedaan pasangan yang semakin besar dan mengganggu. Kita akan terus mengeluh tentang perbedaan dan kelemahan itu. Jadi, untuk menciptakan keharmonisan, bisa kita mulai dengan memahami bahasa cinta pasangan kita. Terima kasih sudah mendengarkan video ringkasan buku The 5 Love Language karya Gary Chapman. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video ringkasan selanjutnya.